Halo anak-anak kelas 12 IPA, ketemu lagi dengan saya Justin. Di video kali ini, pemateri berikut akan membawakan materi mengenai asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring yang basically menekankan ke konsep-konsepnya supaya kamu lebih mudah mempelajari soal-soal terkait dengan asimtot dan kekontinuan fungsi. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ini kita akan belajar cara menentukan asimtot dari fungsi rasional. Terdiri dari asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Agar kalian mudah menguasai materi ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama, cara memfaktorkan persamaan polinomial. Yang kedua, pembagian polinomial. Dan yang ketiga, limit tak hingga. Nah, kalau kalian sudah menguasai materi prasyaratnya, kalian bisa mempelajari materi ini. Oke, sebelum kita pelajari cara menentukan asimtot dari fungsi rasional, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu fungsi rasional dan apa itu asimtot. Kita awali dari fungsi rasional dulu. Apa itu fungsi rasional? Nah, fungsi rasional bentuknya seperti ini, ya, berupa rasio dari dua fungsi polinomial, ya. Jadi seperti bilangan rasional, ada pembilang, ada penyebutnya, kayak gini. Hanya bedanya nanti ada variabelnya. Contohnya, fx sama dengan 2x tambah 1 per x min 5. Nah, ini fungsi rasional. Ada yang menjadi pembilang dan ada yang menjadi penyebutnya. Oke, contoh lagi. Misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5 per 2x min 4. Ini juga fungsi rasional. Nah, ini fungsi yang akan kita pelajari, ya. Kemudian apa itu asimtot? Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata asimtot waktu kelas 10 saat belajar fungsi eksponen dan fungsi logaritma di matematika peminatan kelas 10. Kalian udah belajar tentang asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Jadi asimtot dia akan terus mendekati atau terus didekati oleh kurvanya. Contohnya, nah misalkan ini kurvanya, ya, ini kurvanya atau garis lengkungnya. Asimtot itu garis yang mendekati atau yang didekati oleh kurva ini dan terus-menerus didekati. Nah, ini adalah asimtotnya. Ini adalah asimtot. Ini disebutnya asimtot datar horizontal. Y sama dengan K, ya. Garis ini, asimtot ini dia terus didekati oleh kurva. Jadi kalau kurvanya kita perpanjang sekalipun terus ke kanan dan asimtotnya juga kita perpanjang ke kanan, dia akan terus mendekat. Itu. Nah, ini yang disebut dengan asimtot. Contoh lagi. Misalnya kurvanya seperti ini, ya. Nah, asimtotnya yang mana? Garis yang terus didekati oleh kurva. Nah, ini asimtotnya. Ini disebut sebagai asimtot vertikal atau asimtot tegak. Kalau yang tadi ini horizontal atau datar, ya. Nah, itu asimtot. Kemudian contoh ketiga. Misalkan kurvanya seperti ini, teman-teman. Nah, asimtotnya mana? Asimtotnya itu sebelah sini. Nah, ini disebut sebagai asimtot miring. Nah, ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan asimtot datar, bagaimana cara menentukan asimtot tegak, dan asimtot miring dari fungsi rasional. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah asimtot itu mungkin berpotongan dengan kurva? Waktu kelas 10, kalian belajar asimtot, mungkin sering mendengar bahwa asimtot itu selalu mendekati kurva tanpa berpotongan, tidak mungkin berpotongan. Nah, itu keliru, ya. Asimtot itu bisa saja berpotongan dengan kurva, karena intinya bukan masalah berpotongan atau tidak berpotongan, tapi mendekati kurva. Contohnya, fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1. Ini fungsi rasional. Kalau kita buat grafiknya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah grafik kurva fungsi tersebut. Asimtotnya, dia memiliki asimtot datar, yaitu sumbu X. Sumbu X adalah garis yang didekati oleh kurva ke kanan dan ke kiri, ke arah positif tak hingga dan ke arah negatif tak hingga.
Nah, di sini kurva dia memotong. Kurvanya dia memotong sumbu X di sini, di X sama dengan 0. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kurva dengan asimtot itu mungkin saja berpotongan. Karena intinya bukan masalah berpotongan atau tidak berpotongan, tapi terus mendekati, ya. Contoh lain. Nah, ini fungsi trigonometri. Teman-teman lihat. Ini asimtotnya itu garis yang putus-putus ini. Nah, ini kurvanya. Kurvanya. Kurva dengan asimtot ini berpotongan tak hingga. Banyak sekali perpotongannya. Tapi ini asimtot karena dia terus mendekat. Semakin mendekat. Semakin kita perpanjang ke sini semakin mendekat. Ini contoh asimtot yang berpotongan dengan kurva. Jadi kalau ada yang menanyakan apakah asimtot mungkin berpotongan dengan kurva, maka jawabannya ya, mungkin saja berpotongan. Oke, sekarang kita bahas cara menentukan asimtot tegak atau vertikal asimtot dari fungsi rasional. Nah, asimtot tegak itu seperti ini. Ya, seperti yang saya tunjukkan di awal, kalau misalkan ini adalah kurvanya, maka asimtot tegaknya dia vertikal, bentuknya lurus, tegak seperti ini. Nah, persamaannya nanti akan menjadi X sama dengan K. Dengan K adalah bilangan real. Nah, secara logika saja, teman-teman perhatikan, di sini X-nya itu nilainya cuma 1, X sama dengan K. Misalnya X sama dengan 2, X sama dengan 3, atau X sama dengan berapapun ya, K-nya bilangan real. Nah, untuk X sama dengan K, untuk satu nilai X, nilai Y-nya itu jumlahnya tak hingga. Misalnya di sini, Y sama dengan 1 memenuhi, Y sama dengan 2 memenuhi juga, Y sama dengan 3 memenuhi, ke bawah juga sama. Artinya untuk satu nilai X, nilai Y-nya itu tidak bisa didefinisikan, tidak terdefinisi nilainya berapa. Ya, tidak bisa kita tentukan. Jadi, untuk fungsi rasional fx sama dengan g, apa yang menyebabkan dia nilai y-nya tidak bisa didefinisikan? Kalau bentuk pecahan, ingat dia tidak terdefinisi kalau pembaginya 0, gitu kan? Nah, jadi fungsi y sama dengan fx per gx memiliki asimtot tegak x sama dengan k jika gk sama dengan 0. Jadi secara sederhananya, kalian cari penyebutnya bernilai 0, karena itu yang menyebabkan nilai y tidak bisa didefinisikan. Tapi dengan syarat nilai k tersebut bukan juga penyebab pembilangnya 0, karena kalau pembilangnya 0 juga, nanti 0 per 0 itu tidak tentu, ya, tak tentu. Oke, jadi intinya ini, untuk menentukan asimtot tegak, kalian cari penyebab atau pembuat 0 dari penyebut bagian bawahnya. Oke, ini intinya. Biar lebih jelas, kita coba soal berikut. Tentukan asimtot tegak fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 per x kuadrat min 3x min 4. Nah, intinya tadi penyebab 0 dari penyebut itu adalah asimtot tegaknya. Sebelum kalian cari pembuat 0 dari penyebutnya, ini harus disederhanakan dulu. Y sama dengan, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6, ini bisa kita faktorkan. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Berapa? Berarti negatif 6 dan positif 1, ya enggak? Ya, jadi x min 6, x plus 1. Kemudian yang bawah juga ini kita faktorkan juga. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Berapa? Negatif 4 dan positif 1. X min 4, X plus 1. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Jadi faktor persekutuannya, faktor yang sama antara pembilang dan penyebut, ini kita buang dulu. Nah, X plus 1 ini kan sama, jadi ini kita buang dulu. Jadi fungsinya menjadi Y sama dengan X min 6 per X min 4. Nah, baru kita cari penyebab 0 dari penyebutnya, dari bagian bawah. X min 4 sama dengan 0, maka X yang berapa? X sama dengan 4. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Lalu bagaimana dengan X plus 1 yang kita hapus? Ini penyebab, kalau kita gambar grafiknya, akan terjadi sebuah lubang nanti. Kenapa? Karena kalau X-nya negatif 1, ya penyebab 0 dari sini, X sama dengan negatif 1, ini akan menyebabkan fungsi ini menjadi 0 per 0. Itu bilangan tak tentu.
Oke, sekarang kita bahas cara menentukan asimtot datar atau horizontal asimtot dari fungsi rasional. Nah, asimtot datar itu bentuknya seperti ini, dia garis lurus horizontal. Nanti persamaannya Y sama dengan K. Nah, jika kita perhatikan di sini nilai Y yang memenuhi hanya satu nilai saja. Tapi nilai X yang memenuhi, misalkan X sama dengan 1, kita ambil bilangan bulat aja. X sama dengan 1, dia memenuhi juga. X sama dengan 2 bisa juga. X sama dengan 3 bisa juga. Bahkan nilai X-nya aja itu bukan hanya bilangan bulat aja. Di sini ini memenuhi semuanya. Ya. Jadi kalau gitu nilai X yang memenuhinya itu bisa mendekati tak hingga, banyak sekali. Nah, jadi untuk fungsi Y sama dengan Fx memiliki asimtot datar Y sama dengan K jika kita menggunakan konsep limit tak hingga di sini. Limit Fx untuk X mendekati tak hingga sama dengan K. Ya, kita gunakan konsep limit di sini variabel X-nya dia mendekati tak hingga seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ini poinnya. Kita coba contoh soal. Tentukan asimtot datar fungsi Y sama dengan 4x kuadrat min 5x dikurangi 6 per 2x kuadrat min 3x dikurangi 4. Nah, untuk menentukan asimtot datar yang kita gunakan konsep limit dengan X mendekati tak hingga untuk fungsi ini. 4x kuadrat min 5x dikurangi 6 per bawahnya 2x kuadrat min 3x dikurangi 4. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang limit tak hingga, kalau pangkat variabelnya sama, itu caranya gimana? Kalian bagi koefisien dengan koefisien ya. Koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien pangkat tertinggi. Berarti di sini 4 dibagi 2. 4 per 2. 4 dibagi 2, 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Simpel kan? Satu soal lagi. Tentukan asimtot datar fungsi Y sama dengan 6x kuadrat min 3x min 1 per 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4. Sama, kita gunakan konsep limit juga, limit X mendekati tak hingga, fungsinya 6x kuadrat min 3x dikurangi 1 per 2x pangkat 3 min 3x kuadrat dikurangi 4. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga, lihat lagi pangkat variabelnya. Bagian atas pangkatnya lebih kecil dari yang bawah, maka hasilnya gimana? Hasilnya itu pasti 0 kan? Nah, sekarang kita dapat ternyata persamaan asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Oke, sekarang kita bahas asimtot miring atau selain asimtot. Nah, contohnya seperti ini. Ini kurvanya dan ini asimtotnya. Nah, ini dikatakan asimtot miring. Nah, suatu fungsi rasional itu memiliki asimtot miring itu ketika pangkat yang bagian atas pangkat pembilang itu lebih besar dari pangkat penyebutnya. Fungsi Y sama dengan AX pangkat N, misalkan di sini N ini adalah derajat atau pangkat tertinggi dari pembilangnya dan M ini adalah pangkat tertinggi dari penyebutnya. Memiliki asimtot miring jika N lebih dari M, jika pangkat yang atas, pangkat pembilang dia lebih besar dari pangkat yang bawah. Nah, ini poinnya perlu teman-teman catat. Contohnya, tentukan asimtot miring fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1. Nah, caranya ini kita bagi seperti yang sudah teman-teman pelajari saat belajar polinomial, pembagian polinomial. Kita bagi aja menggunakan, nah saya pakai bagi kurung aja ya. 2x pangkat 3 min 3 kita bagi dengan x kuadrat min 1. Cara ngebaginya, lihat aja yang pangkat terbesar 2x pangkat 3 kita bagi dengan x kuadrat. Hasilnya apa? 2x, ya enggak? 2x. Coba 2x kalikan dengan x kuadrat itu 2x pangkat 3. Kemudian 2x kalikan min 1 min 2x. Ini kita kurangi. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kan habis. Nah, di sini nggak ada variabel x, berarti 0 variabel x-nya. 0 dikurangi negatif 2x itu positif 2x. Negatif 3 dikurangi 0 ya min 3. Nah, ini udah gak bisa lagi dibagi oleh ini karena di sini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Nah, ini disebut sebagai hasil bagi. Dan ini disebut sebagai sisa.
sisa pembagian ya. Jadi bentuk ini Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1 itu sama dengan hasil baginya berapa? 2x kemudian ditambah sisanya 2x min 3 dibagi oleh x kuadrat min 1. Nah, yang mana asimtot miringnya? Asimtot miringnya itu hasil baginya, yang ini nih ya. Jadi asimtot miringnya adalah Y sama dengan 2x. Ini asimtot miringnya. Di sini kalau teman-teman udah belajar tentang gradien, di sini kita bisa lihat gradiennya adalah 2. Jadi dia jelas adalah sebuah garis lurus yang miring. Oke. Nah, sampai sini dulu pembahasan tentang asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring pada fungsi rasional. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Diharapkan setelah menonton video yang barusan, kamu dapat memahami mengenai konsep asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring dengan lebih komprehensif lagi. Terima kasih, selamat pagi.